Alih-alih perang, duel tersaji 3 lawan 3 antara pihak Gregor dengan Salahuddin demi misi balas dendam Gabriel serta mengambil kembali Askalan. Sementara itu di istana, Sultan Nureddin sedang meyakinkan Ismet Hatun bahwa semua ini fitnah. Justru di pihak sukunya lah terdapat penyusup. Ismet Hatun tidak mau dengar dan memilih jalan perang. Satu persatu prajurit Gregor dikalahkan oleh prajurit Salahuddin. Berarti tinggal menyisakan duel hidup dan mati antara Gregor dengan Salahuddin. Namun ketika pedang Gregor telah jatuh ke tanah dan Salahuddin di atas angin, Omar Mela menghentikan pertarungan mereka. Dia memberitahu bahwa ada perang yang lebih besar yang harus mereka hadapi di istana, yaitu melawan Borus. Melike Hatun cemburu bertemu lagi dengan Ismet Hatun setelah sekian lama. Omar Mela menceritakan kepada Salahuddin bahwa para bey dihabisi secara sadis oleh para penyusup di rapat dewan. Salahuddin kemudian teringat bahwa perkemahannya diserang orang yang sama. Gregor mengajak Salahuddin untuk melanjutkan pertarungan sampai salah satu di antara mereka mati. Namun tiba-tiba ia juga dihentikan oleh Raja Balwin yang menyatakan bahwa ia tidak mau kehilangan Askalan semudah ini. Meskipun pasukannya sudah siap, Ismet Hatun memerintahkan untuk semuanya kembali pulang dan mempersiapkan perang yang lebih besar. Menurutnya, mereka juga harus merangkul pihak para bey yang menjadi korban. Sultan Nureddin mendesak agar pelaku insiden ini segera ditangkap agar tidak terjadi perang saudara. Namun Nusreddin diminta tetap tinggal karena akan diinterogasi. Ketika Borular tiba di perkemahan, mereka menyaksikan para penjaga telah digantung dan mereka melihat sosok yang misterius. Mereka sedikit menahan diri menunggu orang misterius itu menyelesaikan ritualnya. Begitu topeng dibuka, Ismet Hatun dan yang lainnya kaget. Itu adalah Karatekin, saudara mereka. Dia kembali karena mendengar Gurboha dihabisi pihak Zengi. Kenapa ia membunuh para penjaga? Karena ia menganggap mereka tidak pantas karena tidak mampu melindungi saudaranya. Sultan bertanya kepada Nusreddin siapa yang menyelamatkannya waktu perjalanan pengasingan. Sebab ia curiga orang-orang itu sama juga yang telah membunuh para bey. Sambil gelagapan, Nusreddin mengatakan bahwa mereka adalah para bandit yang ia sewa dengan emas. Salahuddin dan Omar Mela berencana melakukan otopsi mayat para eksekutor untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, kita dibawa ke pegunungan, di mana ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah penguasa gunung. Dia merekrut orang-orang dengan menjanjikan surga apabila mereka tunduk terhadap perintahnya. Nusreddin mengamuk kepada Raihani, hampir saja ia ketangkap oleh Sultan. Ia bertanya kenapa mereka harus berurusan dengan penguasa gunung. Sekarang pihak istana akan melakukan otopsi kepada para jenazah. Mendengar itu, Raihani langsung bergerak cepat menuju kamar jenazah untuk mencuri jasad-jasad itu. Sementara itu, di luar Salahuddin dan yang lainnya juga sedang menuju lokasi. Namun dia kaget, di pintu gerbang tiada seorang pun yang menjaga. Begitu mereka masuk, mereka pun dibuat terkejut karena ada Raihani. Dia mengaku mendengar bahwa kamar mayat diserang dan para jasad dicuri. Para prajuritnya yang setia menguatkan argumennya. Jelas Salahuddin kecewa, namun ia sempat melihat ujung pakaian Raihani. Salahuddin dan Omar Mela merasa jika hal ini juga sesuatu yang janggal. Mereka sepakat akan menyelidiki, namun secara diam-diam. Kedatangan Ismet Hatun ke istana membuat Bera Hatun terus mengompori Malike Hatun agar ia cemburu. Dia ingin isu ini bisa merusak hubungan Sultan dengan Malike Hatun. Ismet Hatun menawarkan kepada Emir Mansur dan keluarganya untuk meninggalkan Zengi dan bergabung dengan perkampungan mereka. Lagi pula, sekarang musuh mereka sama dan mereka bersiap berperang. Di luar, Salahuddin dan teman-temannya datang meminta izin untuk melihat mayat Gurboha. Namun Karatekin langsung mengambil sikap, menganggap orang-orang yang berhubungan dengan Zengi adalah musuhnya. Salahuddin juga terus berusaha untuk meyakinkan bahwa akan menyelesaikan fitnah ini. Tentu ini tidak mudah, pihak Borus diliputi api balas dendam. Sultan Nureddin merasa telah berbuat segalanya untuk mencegah perang saudara. Namun ia tidak bisa berjanji jika pelakunya tidak ditemukan. Setelah melewati proses panjang, Salahuddin diizinkan melihat jasad Gurboha. Dari bentuk luka dan jenis belati yang digunakan, Salahuddin mengerucut pada satu nama, yaitu Hasasin dari Alamut. Ia pernah mendengar para fidai menyeleweng kepada seorang yang bernama penguasa gunung.
Dan kita diperlihatkan bahwa Raihani adalah salah satu pengikutnya. Salahuddin melaporkan hasil temuannya kepada Ismet Hatun. Hanya saja Karatekin tidak percaya. Meskipun begitu, pihak Ismet Hatun masih berbaik hati, memberi kesempatan Salahuddin untuk menyelidiki ini. Penguasa gunung memberitahu Raihani bahwa Nusreddin memiliki rahasia sehingga bisa mengendalikan Sultan. Namun mereka harus berbuat sesuatu untuk memberikan tekanan kepada Sultan Nureddin dan Salahuddin. Ia pun mengaku memiliki rencana terselubung untuk mengadu domba Sultan dengan Nusreddin. Surya Hatun mendekati Salahuddin, mengatakan ia telah melemparkan pedangnya tidak setuju dengan perang ini. Salahuddin berterima kasih karena ia masih percaya kepadanya. Gregor sedang kesal, ia gagal membalas dendam kepada Salahuddin. Sepintas ia melihat seseorang berada di puncak menara, namun tiba-tiba menghilang. Namun setelah itu, rasa penasarannya sedikit terjawab, karena orang yang ia lihat di menara sedang duduk di singgasananya. Dia menunjukkan kemampuan dan memperkenalkan diri sebagai penguasa gunung. Gregor dibuat bertanya-tanya siapa orang ini. Bahkan dia berani menawarinya bekerja sama menghancurkan Sultan Nureddin dan Salahuddin. Victoria marah kepada Raja Balwin karena menghentikan perang Gregor dan Salahuddin. Kakaknya itu menjelaskan bahwa Gregor telah kalah. Namun Victoria tetap tidak mau mendengar. Ia merasa bersalah jika tidak membalaskan dendam Gabriel dan Grandmaster. Ketika dalam perjalanan, Salahuddin mendapatkan kode untuk menemui penguasa gunung. Namun begitu bertemu, Salahuddin justru ditangkap. Penguasa gunung ingin Salahuddin menjadi pengikutnya. Melike Hatun bertanya kepada Sultan kenapa mengundang Ismet Hatun ke istana. Sultan pun menjelaskan bahwa dia menuntut kematian saudaranya. Sementara itu, Borular menjalin aliansi dengan pihak Parabe. Namun ada momen lucu ketika Karatekin menjamu mereka dengan masakan hati serigala. Tiba-tiba Victoria muncul dengan membawa emas, menawarkan kerjasama memerangi Zengi. Jelas urusan seperti ini, Karatekin sangat senang mengurusnya. Di sisi lain, Sultan Nureddin marah mendengar persatuan antara tentara salib dengan Borus. Karatekin terus berbasa-basi dengan Victoria bahwa yang mereka butuhkan bukanlah emas. Akan tetapi jika mahar aliansi mereka adalah dirinya, maka itu bisa ia pertimbangkan. Karatekin suka wanita, namun saat ini ia fokus untuk membalas dendam saudaranya. Salahuddin dihadapkan kepada penguasa gunung. Raihani yang juga berada di situ kemudian memakai cadar. Salahuddin berkata bahwa ajaran seperti ini sesat. Bagaimana bisa orang-orang dicuci otaknya dengan dijanjikan surga apabila loyal? Sebuah kilas balik menunjukkan Salahuddin memang sengaja datang sendirian menemui penguasa gunung. Tujuannya untuk menemukan lokasi mereka sekaligus mencari bukti pembunuhan Parabe. Namun ia memerintahkan teman-temannya untuk bersiaga apabila dia tidak kembali. Penguasa gunung menawarkan ajarannya kepada Salahuddin meskipun dia menolak. Ketika dibacakan mantra-mantra serta diletakkan obat bius, Salahuddin mengenali orang yang meletakkan tersebut. Aliansi Victoria dengan Borus gagal terlaksana. Namun kesempatan itu dimanfaatkan penguasa gunung untuk mengerahkan Hasasin dengan menyamar atribut mereka, lalu melakukan penyerangan ke Damaskus. Sementara itu Salahuddin dalam keadaan setengah sadar, ia bisa melepaskan diri dari ikatan dengan menggunakan pisau yang ia simpan. Huru-hara terjadi di gerbang istana hingga menjalar ke pasar. Terpaksa para Hatun ikut berjuang untuk mempertahankan diri. Terungkap bahwa salah satu Hasasin diberi tugas penguasa gunung untuk membunuh Bera Hatun. Dengan begitu diharapkan akan terjadi perpecahan antara Sultan Nureddin dengan Nusreddin. Saat ini Sultan Nureddin juga harus menghadapi orang-orang yang ia anggap sebagai tentara salib dan Borus. Penguasa gunung membuktikan kepada Gregor betapa loyalnya Hasasinnya. Mereka rela mati dibandingkan harus menyerah dengan Zengi. Di tempat lain, Salahuddin berhasil keluar goa namun dikelilingi oleh para Hasasin. Beruntung, dalam keadaan jiwanya yang tidak stabil, ia dibantu teman-temannya. Namun setelah pertarungan itu, ia tidak bisa menahan diri hingga jatuh pingsan. Melike Hatun memberitahu Fatma Hatun mengenai kondisi Bera Hatun. Di saat yang sama Nusreddin datang dan menyaksikan istrinya telah tewas mengenaskan. Dia marah dan menganggap Sultan harus bertanggung jawab.
Ketika Salahuddin jatuh pingsan, ia masih sempat menyebut Damaskus. Teman-temannya bingung, menganggapnya sudah masuk aliran sesat. Sultan Nureddin marah dan menginstruksikan untuk mereka bersiap-siap melawan suku Borus. Tak lama dari itu Melikeh Hatun mengabarkan bahwa Bir Hatun telah tewas. Nusreddin menuntut Sultan agar mereka membalas dendam sebelum istrinya dikebumikan. Namun Sultan menyuruhnya bersabar, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Raihani memperkeruh keadaan dengan mendukung Nusreddin. Sementara itu, Salahuddin telah sadar. Dia memberitahu teman-temannya bahwa harus segera kembali ke Damaskus, mencegah perang saudara yang ditimbulkan oleh fitnah penguasa gunung. Raja Balwin menemui Sultan untuk meluruskan permasalahan, bahwa yang harus bertanggung jawab atas penyerangan ini adalah Victoria. Dia bekerja sama dengan Gregor. Namun apakah mereka beraliansi dengan Borus, ia tidak tahu. Nusreddin muncul dan ingin menghabisi Raja Balwin, namun dicegah oleh Sultan. Hal ini membuat Nusreddin semakin kesal, menganggap Sultan pilih kasih, tidak mau membalas dendam atas kematian istrinya. Di Askalan, Victoria dan Gregor merayakan kemenangan mereka. Terlebih, mereka tidak perlu bersusah payah melawan Zengi. Raja Balwin datang dan mempermalukan Gregor yang kalah dari Salahuddin. Dia memberi waktu 2 hari untuk Gregor meninggalkan Askalan, sebab Raja Balwin telah membuat kesepakatan dengan Sultan Nureddin akan menikahkan Victoria dengan Salahuddin. Hal ini dirasa mampu untuk meredam permusuhan di antara kedua pihak. Di sisi lain, para Bey meragukan keseriusan Ismet Hatun untuk menyerang Zengi. Alasannya di masa lampau, dia dan Sultan adalah pasangan kekasih. Ketika Nusreddin sedang mendesak Sultan untuk segera memulai peperangan, Salahuddin datang. Ia berkata bahwa peperangan ini tidak boleh terjadi. Ismet Hatun tersinggung. Ia pun menghabisi Bey yang meragukan kesungguhannya akan berperang. Dia lantas mengumumkan bahwa besok itu akan terwujud. Lagi pula pihak Zengi tidak mampu membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Salahuddin membeberkan pertemuannya dengan Hasasin. Merekalah yang harus bertanggung jawab dalam penyerangan Damaskus. Di sini menjadi jelas jika mereka mengadu domba, menginginkan perang saudara. Victoria menolak keinginan kakaknya yang harus menikah dengan Salahuddin. Menurutnya kerajaan mereka hanya akan terhormat jika membalas dendam dengan berperang. Victoria melanjutkan, jika kakaknya itu merasa tidak mampu, maka dia yang akan melakukannya. Sultan Nureddin bangga kepada Salahuddin. Berkat dia, permasalahan ini menjadi terang benderang. Dengan bukti-bukti yang mereka miliki, akan bisa mencegah perang saudara. Nusreddin merasa ditipu Raihani karena orang-orangnya yang telah membunuh istrinya. Namun kelicikan Raihani mampu membalikkan fakta bahwa semua ini adalah trik Sultan untuk menghindari peperangan dengan Borus. Alasannya, Sultan Nureddin dan Ismet Hatun saling jatuh cinta. Iseddin menyalahkan Salahuddin atas kematian ibunya. Namun ia kemudian disadarkan jika pelakunya adalah Hasasin. Nusreddin yang sudah gelap mata tidak mau percaya mereka akan memiliki caranya sendiri untuk membalas dendam. Para Hasasin yang dianggap gagal melaksanakan tugas dibantai oleh penguasa gunung. Anehnya mereka tidak dijanjikan surga karena dianggap tidak pantas. Namun penguasa gunung mengaku masih memiliki rencana lain untuk menimbulkan perpecahan. Salahuddin dan teman-temannya mengambil langkah antisipasi apabila perang tetap terjadi. Saat ini ia memiliki 1 orang yang ia duga sebagai pengkhianat, mereka harus mengawasinya. Nusreddin menemui Turansah, mengajaknya bergabung memberontak Sultan. Pasukan yang masih royal terhadap mereka disuruh dikumpulkan untuk menyerang Borus. Raihani melihat Belati di rumahnya. Ia siap melaksanakan tugas dari penguasa gunung. Sultan Nureddin kaget mendengar informasi bahwa Nusreddin bergerak sendiri. Dia bersama Turansah mendatangi Borus untuk membalas dendam. Saat ini Raihani sadar bahwa dia menjadi incaran Salahuddin. Sesuai instruksi penguasa gunung, ia keluar dari istana agar dikejar oleh mereka. Di tempat lain, Ismet Hatun juga sedang mempersiapkan pasukannya, bersiap untuk berperang melawan Damaskus. Namun di saat yang sama mereka dikagetkan dengan kedatangan Nusreddin. Pertempuran pun tidak terelakkan. Surya Hatun
menolak ajakan orang tuanya untuk mengayunkan pedang. Ia tidak ingin menumpahkan darah saudaranya. Diperlihatkan Salahuddin terus mengawasi gerak-gerik Raihani. Pertempuran antara Borular dengan pasukan Nusreddin tidak terhindarkan. Terpaksa banyak korban dari kedua belah pihak. Namun karena jumlah pasukan Nusreddin yang sedikit, mereka akhirnya kalah. Beruntung di saat seperti ini, Sultan Nureddin muncul untuk menenangkan keduanya. Sementara itu, Salahuddin bisa menemukan akhir pelarian Raihani. Dia memerintahkan teman-temannya untuk bersiaga. Mereka akan memasuki ruangan tersebut. Sebuah kilas balik menceritakan jika semua ini adalah rencana penguasa gunung untuk Raihani. Jebakan telah dibuat untuk menyudutkan Salahuddin. Belakangan baru diketahui Raihani memasuki sebuah ruangan. Ketika Salahuddin ingin menggerebeknya, mereka justru bertemu dengan seseorang yang mirip dengan penguasa gunung. Namun ketika dibuka penutup kepalanya, ternyata itu adalah mayat Izzeddin. Singkat cerita, entah dari mana datangnya, tiba-tiba Nusreddin muncul di tempat itu. Sultan Nureddin menjelaskan kepada penduduk Borus bahwa ia tidak memerintahkan Nusreddin. Sultan Nureddin harus menjelaskan kepada Ismet Hatun dan sukunya bahwa ia tidak pernah memerintahkan Nusreddin. Setelah pertumpahan darah yang terlanjur terjadi, tentu Ismet Hatun tidak percaya. Perang hampir pecah lagi sebelum kemudian dihentikan oleh seorang sosok yang mengaku sebagai Ar-Rasyid, Dinin Sinan. Dia merupakan penguasa gunung yang menyamar yang mendekati Sultan Nureddin. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.